Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan Bunda Rizka dalam mata pelajaran tematik. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Silakan dipersiapkan alat tulisnya terlebih dahulu dan dibuka bukunya pada subtema 3, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Hubungan gaya terhadap gerak suatu benda. Di antaranya yaitu gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Contohnya adalah mengayuh sepeda. Sepeda jika dikayu maka akan bergerak. Contoh yang kedua yaitu menendang bola. Bola yang semula diam dan diberikan gaya berubah gaya otot, maka bola tersebut akan bergerak atau berpindah tempat. Selanjutnya yaitu gaya dapat membuat benda bergerak menjadi lambat atau berhenti. Contohnya seperti menangkap bola. Bola yang semula bergerak melambung kemudian mendarat dan ditangkap, maka bola tersebut akan berhenti di tangan. Nah, contoh yang kedua yaitu mengerem sepeda. Ketika sepeda melaju, tiba-tiba direm, maka sepeda tersebut akan berjalan lambat atau bisa berhenti. Yang ketiga yaitu gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya seperti mengoper bola yang baru diterima dari temannya. Contoh yang kedua yaitu pemain bola voli mengembalikan bola ke arah lawan. Contoh yang ketiga yaitu memutar arah mobil yang dikendarainya. Yang keempat yaitu gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya membuat mainan dari plastisin, memotong kue dengan pisau, dan membuat guci dari tanah liat. Hubungan antara gaya dan gerak. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang memengaruhi keadaan suatu benda. Gaya dapat menimbulkan perubahan gerak atau kecepatan pada sebuah benda. Gaya memengaruhi gerak suatu benda. Misalnya, pemain bola basket mempunyai keahlian melempar dan membawa bola dengan teknik memantulkan bola ke lapangan. Target utama lemparan adalah memasukkan bola ke keranjang lawan. Lemparan dan dorongan pemain basket terhadap bola merupakan salah satu contoh penerapan gaya dalam olahraga. Gaya yang dilakukan oleh pemain basket mempengaruhi gerak bola basket tersebut. Seperti pada gambar, bahwa bola basket dapat masuk ke keranjang lawan jika diberikan gaya. Peran tokoh dalam teks fiksi. Salah satu unsur yang ada di dalam cerita adalah tokoh. Berdasarkan peran di dalam teks fiksi, tokoh dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang senantiasa diceritakan sepanjang cerita dan tokoh yang memengaruhi alur. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang mendampingi tokoh utama dan hanya muncul sesekali dalam alur dan konflik cerita.
Watak tokoh pada teks fiksi. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari penentuan tokoh di dalam teks fiksi. Teks fiksi memiliki tokoh utama dan tokoh tambahan. Setiap tokoh tersebut memiliki watak yang berbeda-beda. Ada tokoh yang memiliki sifat baik, namun juga ada tokoh yang memiliki sifat tidak baik. Untuk mengetahui watak tokoh, kita harus membaca cerita sampai akhir. Karya seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi merupakan karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni rupa 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi yang berbeda, baik depan, atas, bawah, maupun belakang. Nah, contoh dari karya seni 3 dimensi adalah seperti patung, vas bunga, gelas, dan masih banyak lagi. Bentuk-bentuk benda 3 dimensi. Yang pertama yaitu benda bebas. Benda yang memiliki bentuk tidak beraturan, namun memiliki volume. Contohnya seperti bebatuan, buah-buahan, dan pohon. Yang kedua, benda berbentuk kubus, yaitu benda yang memiliki bentuk menyerupai kubus atau balok. Contohnya kotak pensil, lemari, dan bak penampungan air. Yang ketiga yaitu benda berbentuk tabung, yaitu benda yang memiliki bentuk tabung. Contohnya gelas, botol, mangkuk, dan vas bunga. Yang keempat yaitu benda berbentuk bola. Bentuknya menyerupai bola dan dapat menggelinding ke segala arah. Contohnya seperti bola sepak, bola bekel, bola kasti, kelereng, dan lain-lain. Yang kelima yaitu benda berbentuk limas. Benda yang mempunyai alas berbentuk segi N atau segitiga, segi 4 atau segi 5, dan bidang sisi tegaknya mempunyai bentuk segitiga. Nah, contoh benda berbentuk limas ini adalah piramida dan kemasan makanan. Setelah menyimak video penjelasan Bunda, tugas anak-anak adalah menentukan hubungan antara gaya dan gerak berdasarkan gambar. Nah, terdapat pada buku pena 4D halaman 60 sampai dengan 61. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bunda. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.